Shalom guys. Saya coba akan memberi satu judul kesaksian saya, warisan iman. Bagi teman-teman, bapak, ibu semua yang mengenal kedua orang tua saya mungkin sering mendengarkan begitu banyak kesaksian dalam hidupnya. Begitu luar biasa mereka ingin terus orang melihat, menyaksikan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidupnya, sumber berkat dalam kehidupannya. Mereka tidak terlalu ingin meminta kepada orang lain, tetapi mereka ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupannya. Meskipun saya sering mendengar, meskipun saya tahu sendiri kejadian yang terjadi, tapi saya sendiri kok tidak pernah merasakannya. Itulah mungkin yang terjadi di waktu-waktu yang lalu. Ketika mama saya sakit parah dan dia harus dirawat di rumah sakit, hampir kehilangan nafas ketika dokter sedang menangani. Saya duduk di luar karena kondisinya mungkin cukup bagus, kondusif untuk bisa berdoa. Saya berdoa duduk diam. Saya hanya bisa berkata, Tuhan tolong saya. Saya sangat tidak mampu menghadapi semua ini. Saya tahu begitu lemahnya saya. Di saat itu Tuhan berkata, tiba-tiba ada suara berkata, apakah kamu percaya kalau saya bisa menyembuhkan mamamu? Tentu dengan spontan dan lantang saya berkata, oh tentu saya percaya, karena bagimu Tuhan terlalu mudah untuk membalikkan telapak tangan. Ketika dokter keluar, dia berkata kondisi mama saya masih bisa diselamatkan, tetapi harus segera mungkin dibawa ke ruang ICU. Setelah waktu yang cukup lama, ternyata kesembuhan juga kita belum bisa dapatkan, dan dokter sebetulnya menyarankan untuk kita semua merelakan mama saya dipanggil Tuhan. Tetapi saya sebagai anak selalu berkata bahwa nyawa itu bukan urusan saya, itu adalah urusan Tuhan. Saya tidak berhak mencabut nyawa mereka, tetapi sebagai anak saya akan berusaha merawat mereka dengan hati saya, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh memberi kebahagiaan mereka di hari tua mereka. Akhirnya karena juga dengan satu pertimbangan, karena papa saya juga sedang cukup parah sakitnya, ketika mereka berdua mungkin di rumah, mereka masih bisa bersama-sama menikmati kebahagiaan di hari-hari akhirnya. Karena itu ICU kita pindah. Ketika di rumah tentu juga masih banyak orang yang ingin berdoa buat mereka berdua. Ada satu pendeta bertanya kepada mama saya, apa yang ingin didoakan, dan jawabannya membuat saya sangat terharu dan sungguh sangat membekas dalam hati saya. Karena mama berdoa, karena mama meminta supaya pendeta ini mendoakan orang-orang yang mendoakan dia. Tuhan mengabulkan doa-doa orang yang mendoakan mama saya. Dan ketika dia diberi kesehatan secara penuh supaya dia bisa melayani Tuhan, dan dia ingin bisa hadir di gereja untuk beribadah. Di saat dia seperti itu pun dia masih tetap ingin melayani Tuhan. Dia tetap ingin memikirkan orang-orang sekitar tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dia ingin tetap memikirkan. Itulah satu jawaban yang indah yang boleh saya terima dan menjadi pembelajaran dalam kehidupan saya. Pada waktu itu saya juga bersyukur karena ternyata di saat yang masa sulit seperti itu, ternyata saya tetap bisa bersukacita tanpa beban. Saya bisa tetap merawat kedua orang tua saya karena saya selalu berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan tolong saya supaya saya bisa merawat kedua orang tua saya tanpa ada beban apapun, tapi dengan sukacita, karena bukan saya tapi ada Engkau yang menopang kehidupan saya. Dan waktu itu saya juga pernah berdoa, ya Tuhan, jika Tuhan izinkan, mungkin hanya sebentar, tapi biarlah mama saya boleh menerima kesembuhan secara total, supaya orang-orang yang melihat boleh merasakan bahwa ternyata mujizatmu itu masih berlaku hingga hari. Mujizatmu itu nyata bagi orang-orang yang benar-benar percaya dan berserah penuh kepadamu. Pada waktu itu saya cerita dengan pendeta saya, dia berkata, kenapa kamu minta sebentar?
Saya jawab, siapakah saya? Mungkin saya tidak layak. Karena bagi saya mungkin sebentar saja itu sudah cukup supaya orang melihat bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Karena saya tahu benar Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Bukan rencana kita yang terjadi, biarlah rencananya saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata doa saya dikabulkan. Dan orang tua saya mama saya bisa melepas semua alat yang membelenggu kehidupannya dan diberi tambahan umur 1 tahun. Mungkin sebelum 1 tahun, kedua orang tua saya mungkin juga bisa meninggal bersama-sama, tapi kondisinya berbeda. Tapi setelah 1 tahun, mereka juga meninggal bersama, tapi dalam kondisi yang luar biasa bahagia dan bisa tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar dan bagi anak-anaknya. Yang baru saya sadari adalah ternyata ketika orang yang hidupnya benar-benar pasrah kepada Tuhan, orang yang hidupnya benar-benar ingin dipakai oleh Tuhan, sampai akhir hayat, detik terakhir dalam kehidupannya, Tuhan masih pakai dengan cara yang luar biasa. Dan Tuhan buat indah, semuanya indah. Dan itulah yang boleh kami anak-anak rasakan. Kedua orang tua saya juga masih bisa diberi kesempatan merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Itulah kami anak-anak. Bisa merasakan, yang boleh saya rasakan adalah saya bisa mendapatkan warisan iman. Warisan yang paling indah yang boleh saya terima dalam kehidupan saya. Dan ketika saya mendengar sebuah lagu, tiba-tiba saya diingatkan dengan satu pertanyaan yang pernah Tuhan ajukan dalam kehidupan saya. Apakah kamu percaya? Saya coba nyanyikan lagu ini dengan hati saya. Karena aku percaya, karena aku berserah, karena aku yakin, karena aku pasrah segalanya padanya. Akhirnya aku mengerti, akhirnya aku sadari, akhirnya aku tahu, akhirnya aku dapat apa yang Engkau mau. Aku tak bisa, sungguh ku tak bisa, sungguh ku tak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Aku tak bisa, sungguh ku tak bisa, sungguh ku tak bisa tanpa-Mu Tuhan. Itulah kira-kira ketika saya tahu saya begitu lemah, dan ketika saya pasrahkan sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan, mujizatnya itu boleh saya rasakan yang dahulu tidak pernah saya rasakan. Dan ternyata kedua orang tua saya dipakai untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya, supaya kita semua bisa terus menjadi berkat, pembawa damai dan sukacita, karena kita tahu Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada perlu kita khawatirkan. Biarlah masa-masa seperti ini kita boleh semakin pasrah, supaya kita tahu apa rencananya dalam kehidupan kita, dan rancangannya yang boleh terjadi dan bukan rencana kita. Semoga ini bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.